Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Lindungi kami dari niat yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat. Tema kajian kita di malam hari ini yaitu tentang hibah. Fikih hibah. Hibah jangan salah. Ya, judulnya hibah jangan salah. Coba dibuka Pak PDF-nya Pak. Semuanya dibuka ya, jangan baca duluan. Dulu guys sebenarnya pakai PDF, cuman nama saya diringkas. Dulu kan saya suka ngirim via WA ya. Itu tuh saya ringkas buku PDF. Nggak semuanya, saya tulis poin-poinnya. Cuman biar lebih berwibawa PDF-nya aja lah harusnya. Biar lebih keren. Bisa bukanya. Nah. Wah, dibaca aja lah langsung ya, baca. Sok Pak Bina saya jelasin. Dari muqaddimah pembukaan. Ini berarti kita baca kitab ya Pak. Cuma kitabnya bahasa Indonesia. Ya Pak ya. Kan bentar dulu. Kan kita orang-orang kan suka bilang belajarnya baca kitab kan gitu ya. Iya, kalau di kalangan santri baca kitab bahasa Arab, misalkan menamatkan kitab Sapina, menamatkan kitab misalkan Fathul Muin, kitab I'anatut Thalibin, itu di pesantren. Menamatkan kitab. Nah, kita juga menamatkan kitab pengajiannya. Kitab itu kan artinya buku kan? Ya, cuman kitabnya kitab putih gitu mah. Kuning. Lebih modern putih. Kitabnya gua berubah PDF. Ini kan kitab juga, tinggal di bahasa Arabin aja kitab juga. Dan ini bukan soal keren-kerenan Pak ya. Kadang kan ada ustadz sombong gitu kan. Mana ngajinya katanya dari Google. Ya Google kayak dari apa dulu? Dari websitenya MUI. Ya bagus. Dari websitenya NU ya bagus. Websitenya Persis bagus. Muhammadiyah bagus. Yang nggak boleh tuh ngacak websitenya. Mana aja kita ngacak tuh, nggak kenal ini websitenya milik siapa, kredibilitasnya bagaimana. Nah ini kan website dari apa? Rumah Fikih. Ya terpercaya kredibilitasnya. Jadi jangan soal keren-kerenan ini mah. Ini keren ini juga bagi kita, bagi orang awam bisa dibaca.
dan lebih bermanfaat. Kan gitu ya? Saya kalau mau ngejar keren, kita besok belajarnya fikih mulai pakai kitab bahasa Arab. Saya pegang kitab bahasa Arab, bawa-bawa, Pak, pegang aja udah gitu kan. Nggak ngerti juga. Kan orang kalau lewat, katanya. Kitab ini. Seorang ustadz itu disangka ustadz semua nanti ini. Suruh baca ya. Kalau soal keren ya, pencitraan itu memang lebih dapat. Baju kita loh. Jangan tertipu, terpengaruh oleh media. Media itu yang penting yang bermanfaat, bukan soal keren, ya. Mau pakai HP juga nggak apa-apa. Ngaji pakai HP begini juga nggak apa-apa. Memang kurang wibawa doang lihatnya orang ya. HP. Ya udah saya pakai laptop atau biar wibawaan. Sama aja yang dibuka mah kan, ya. Ini penting nih. Ini kadang-kadang suka ada jamaah tuh yang ketipu terpengaruh media. Seolah-olah kalau medianya kita ini lebih keren, ustadznya lebih hebat. Enggak begitu, Pak. Cari yang lebih bermanfaat, ya, bukan soal keren-kerenan. Itu jawabannya nanti kalau ada yang ngomong begitu ya. Ayo baca, mulai. Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Dalam Al-Quran terkadang harta dan keluarga itu menjadi perhiasan dunia. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna jinnatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan dunia. Nah, dalam Quran disebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan dunia. Perhiasan dunia, Pak. Dalam Quran. Jadi sesuatu yang indah, anak dan harta kita tuh. Terus? Tetapi tak jarang harta dan keluarga itu menjadi fitnah atau ujian dari seseorang. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ya. At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang besar. Nah, tapi di ayat lain di samping anak, harta sebagai perhiasan, maksudnya suatu hal yang menyenangkan. Di ayat lain disebutkan juga bahwa yang namanya anak, yang namanya harta itu nggak selalu jadi kesenangan, Pak. Malah jadi apa? Ujian. Jadi fitnah. Jadi bencana. Ingat, fitnah dalam bahasa Arab itu artinya bukan nuduh. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu bukan fitnah dalam arti nuduh. Daripada kamu nuduh saya, ya, mending bunuh aja. Salah, itu ilmu viral namanya. Fitnah di situ tuh maksudnya kemusyrikan. Kemusyrikan lebih bahaya daripada pembunuh. Fitnah kubur apa maksudnya? Itu pocong dipitnah gitu maksudnya. Fitnah kubur tuh berarti waktu kita dikubur kita dipitnah gitu. Siapa yang fitnah? Bukan, fitnah kubur itu maksudnya ujian di alam kubur, ujian pertanyaan, bencana di alam kubur. Ya, ingat fitnah itu bukan nuduh. Itu bahasa Indonesia itu fitnah itu tuh. Fitnah yang dimaksud Quran tuh ujian, bencana. Nah, bencana lebih bahaya. Maksudnya bencana apa? Bencana kemusyrikan. Dosa yang paling besar itu bukan membunuh, Pak. Syirik. Membunuh sama syirik itu dosanya jauh lebih besar apa? Syirik. Orang kafir mah udah jelas ya, musyrik ya kafir. Seorang Islam sesajen ke pohon, ke kuburan. Itu kan syirik ya. Nah, itu lebih besar dosanya dibanding membunuh. Bukan berarti bunuh aja berarti, bukan. Biar rasanya ringan. Dosanya paling teratas dosa syirik. Dosa syirik itu tidak diampuni Allah kecuali dia taubat. Dosa membunuh itu diampuni Allah asalkan meminta maaf kepada keluarganya. Gitu.
Kalau keluarga yang memaafkan, tobat, insya Allah diampuni. Tapi dosa paling besar urutan pertama adalah syirik. Bukan soal nyawa, bukan. Ya nyawa urutan kedua, ketiga lah. Nah, harta dan anak-anak di satu sisi menjadi kesenangan dunia, tapi di satu sisi menjadi ujian. Nah, kita ini mau ngomongin anak-anak, Pak. Keluarga. Ini soal hibah tuh kita mau ngomongin apa? Keluarga. Mau ngomongin hibah. Mau ngomongin harta. Mau ngomongin soal keluarga kita, anak kita, saudara kita. Ini kira-kira bagaimana sih kelakuannya soal harta tuh? Interaksi kita tuh dengan mereka, kasus-kasus yang terjadi itu bagaimana sih? Jangan-jangan bukan malah menyenangkan, jadi kesenangan, justru malah jadi musibah. Nah, makanya kita ngaji fikih hibah di sini untuk menghindari musibah anak-anak. Untuk menghindari musibah harta. Jangan sampai ini harta yang harus jadi kesenangan, anak yang harus jadi kesenangan malah jadi musibah. Gara-gara apa? Gara-gara gak ngerti agama. Gak ngerti agama tuh salah satunya gak ngerti fikih. Gak ngaji. Ya. Dan yang namanya ngaji itu bukan cuma zikir doang, Pak. Zikir itu namanya majelis zikir. Kalau ini namanya majelis ilmu. Yang dimaksud tolabul ilmi, mencari ilmu itu majelis ilmu. Bukan majelis zikir. Pahala ya pahala. Tapi yang dituntut kita nyari ilmu itu majelis ilmu. Paham ya? Nah, itu. Lanjut. Maka memiliki harta dan anak itu tak selalu jadi perhiasan. Tapi ada potensi ujian juga. Apalagi jika hartanya melimpah, tapi anaknya tak diajari cara yang baik sesuai tuntunan agama dalam membagikannya kelak. Nah, beberapa orang menghindari bagi waris ketika wafatnya nanti dengan beragam alasan. Kadang khawatir anaknya malah berantem, khawatir tidak adil karena laki-laki mendapat 2 bagiannya perempuan. Maka beberapa orang tua tadi sudah menghibahkan sebagian atau semua hartanya kepada ahli warisnya. Hanya saja kadang hibah ini keliru. Nah, benar sebenarnya caranya menghibahkan harta sewaktu masih hidup ke anak-anak. Anak-anaknya soalnya kan nggak pada paham waris. Jadi hibahkan aja biar aman. Cuman masalahnya hibahnya itu keliru. Salah cara hibahnya tuh. Dan orang banyak menganggap ilmu hibah tuh nggak penting. Hibah gampang, apa sih yang dipelajari? Gitu. Kan banyak juga jamaah tuh yang udah suujon duluan dari judul fikih sholat. Ah gampang ini mah udah bisa sholat gitu ya. Nggak usah hadir dah gitu mah. Karena nggak merasa penting. Fikih hibah. Apa sih yang dibahas? Kan gampang, tinggal ngasihin duit aja gitu, ngasih rumah. Apa sih yang perlu dibahas? Banyak orang tuh suka mikirnya dari judul pengajian. Dan ada jamaah tuh yang tipe-tipe begitu tuh. Pak Ustadz bikin judul yang menarik. Ya saya bukan tukang bikin judul, saya mah tukang ngajar. Bikin judul menarik bingung saya gimana. Bukan judul-judul novel, saya mah judul pengajian. Nah, maka penting nih belajar fikih hibah tuh ya. Jangan anggap gak penting. Terus. Misalnya hibah tak ada akadnya. Ada akadnya tapi rancu. Tercampur dengan wasiat. Tercampur dengan waris. Hibah tapi hutang. Tak adil dalam memberi ke anak. Sudah hibah tapi cuma lihat saja tanpa ada tindak lanjut dan lain sebagainya. Nah, hibah-hibah masalah nih. Akadnya rancu. Nah, akadnya rancu. Ini akadnya apa? Multi tafsir akad. Tercampur dengan wasiat. Ini teh hibah apa? Wasiat. Samar-samar ini. Tercampur dengan waris. Disebut hibah tapi kok hutang. Disebut hutang tapi kok hibah. Ini yang bener apa? Terus nggak adil dalam memberi hibah kepada anak. Nggak adil. Atau hibah cuma lisan doang. Barangnya belum dikasih, belum diterima. Nah, ini termasuk kesalahan-kesalahan hibah yang akan kita bahas nanti. Terus. Penulis sudah sering mengadakan pelatihan waris, mengadakan kajian khusus waris, sebagaimana dahulu penulis kuliah jurusan syariah di mana bab waris dibahas selama 4 semester berturut-turut. Nah, penulis bilang
sering mengadakan pelatihan Waris. Rumah fikih itu selalu sering mengulang-ulang kajian pelatihan waris. Malah jarang ngadain kajian pelatihan jenazah. Kenapa coba? Lebih Pelatihan jenazah itu sudah ada petugasnya. Amil ya. Sudah ada petugasnya, percayakan saja sama amil. Kecuali kita emang di tempat terpencil, nggak ada yang ngurusin jenazah. Kalau udah ada amil ya udah semua beres gitu. Boleh belajar boleh, tapi jangan kayak gawat banget nih kayak di hutan aja gitu, kayak nggak ada orang yang mandiin jenazah aja gitu. Justru di rumah fikih itu yang paling prioritas itu ilmu fikih pasca kematian itu bukan fikih jenazah. Tapi fikih apa? Fikih waris. Nah, ini yang paling viral tuh orang fikihnya fikih apa? Fikih jenazah. Di mana-mana viralnya bikin jenazah, bikin jenazah terus-terusan diulang-ulang. Prakteknya enggak gitu kan. Padahal bikin jenazah tuh gampang ngurusinnya juga. Dan mohon maaf ya, biasanya kalau level ustadz kiai di kampung tokoh tuh, setahu saya, sepemahaman saya itu bukan ngurusin jenazah. Dia tuh ngimamin sholatnya aja. Yang ngurusin itu lebih gitu. Karena soal ngurusin jenazah tuh kurang, tanda kutip ya, kurang terhormat. Karena ngurusin apa? Ngurusin aurat orang, ngurusin jenazah. Saya nggak pernah ngelihat guru-guru saya di Bekasi, ustadz-ustadz saya ngurusin jenazah nggak pernah tuh sibuk ngurusin. Lihat, oh ngurusin itu urusan lebih, amil. Bapak saya di kampung nggak pernah ngurusin jenazah. Ustadz-ustadz pesantren di rumah saya nggak pernah ada yang ngurusin jenazah. Tugasnya siapa? Amil. Cuman di perkotaan tuh ilmu yang paling viral tuh fikih apa? Fikih jenazah, fikih warisnya buta gitu, Pak. Fikih hibahnya buta gitu, Pak. Itu yang paling penting gitu. Yang bikin sengketa waris, yang bikin perpecahan itu nggak paham apa? Nggak paham fikih waris, fikih hibah. Bukan nggak paham fikih jenazah. Maksud saya skala prioritasnya harus dibenahi nih cara pikirnya, Pak. Fikih jenazah boleh belajar silakan, tapi fikih warisnya harus melek. Fikih hibahnya harus melek. Bukan malah kebalik. Jenazahnya diulang-ulang, fikih hibah fikih warisnya buta gitu, Pak. Ini gimana kebalik? Keliru prioritas ini namanya. Itu. Nah, di rumah fikih boleh dicek, Pak. Itu diulang-ulang terus, Pak. Fikih waris tuh, Pak. Bahkan ada pelatihannya segala, kursus. Di kantor Pertamina kursus karyawannya 3 hari berturut-turut pelatihan. Di kantor XL pelatihan 3 hari berturut-turut. Banyak di kantor-kantor di Jakarta tuh bikin pelatihan waris. Itu, Pak. Nah, saya belum pernah praktek ituin jenazah dan saya juga nggak mau. Gitu. Mohon maaf, saya belum terbiasa gitu. Lagian juga ya saya khawatir saya ngelihat aibnya jenazah gitu kan. Terus juga saya juga nggak kuat lah gitu, maksudnya nggak kuat tuh kurang sereg gitu kan. Silakan yang lain praktek gitu. Walaupun saya tahu juga gitu. Kalau fikih waris oke. Karena tanda kutip cukup terhormat kan ngurusin duit gitu ya. Ya kali dapat bagiannya gitu. Nah, belajar waris di universitas itu 4 semester, Pak. 4 semester, Pak. 4 semester, berapa tahun? 4 tahun. 2 tahun berarti. 4 semester, 2 tahun. Ya kita kan seminggu sekali ya. Juga sambil senderan gitu kan. Sambil lupa gitu. Terus lanjut. Tapi dalam sesi tanya jawab, kebanyakan jamaah tidak bertanya bagaimana bagi warisnya. Kebanyakan mereka bertanya tentang sebelum pembagian warisan. Nah, ternyata unik nih, Pak. Ketika diadain sesi pelatihan waris, ternyata orang tuh lebih banyak bertanyanya soal bukan masalah warisannya, Pak. Soal masalah hibahnya. Karena warisannya kan ada kalkulatornya ya. Ada kalkulatornya. Udah bisa ngitungnya. Cuman orang yang banyak nanya tuh soal hibahnya, Pak. Bapak saya waktu hidup ngomong begini, itu gimana Pak Ustadz? Itu bapak saya nggak adil, gimana Pak Ustadz? Ibu saya udah bilang ini nanti kalau mati buat kamu ya, itu gimana Pak Ustadz?
ternyata kasus-kasus yang banyak ditanyakan itu bukan soal cara ngitung waris itu, Pak. Soal apa? Soal hibah, soal wasiat. Nah, makanya Ustadz ini karena latar belakang masalah seperti itu, buatlah buku fikih hibah. Hibah jangan salah. Lanjut. Sebelum pembagian warisan itu, maksudnya masalah-masalah yang muncul sebelum bagi waris. Kasus yang terbanyak adalah bab hibah. Hibah merupakan salah satu akad perpindahan hak milik suatu barang dari satu orang yang masih hidup kepada orang lain yang masih hidup pula. Masalah yang ditimbulkan dari hibah yang keliru ini lebih susah diselesaikan jika tak dilandasi saling menghargai dan tak ada yang mengalah. Selamat membaca. Lanjut. Terus. A. 10 kebiasaan salah dalam hibah. Nah, ini kita mulai ke kasus-kasus ya. Gini, pertama mukadimahnya gini dulu. Saya di sini tidak menjamin 100% punya solusi. Ya, jadi belum tentu saya ini memecahkan semua solusi. Bisa jadi saya itu nggak tahu juga solusinya. Tapi masalahnya tahu gitu ya. Saya nggak bisa janji 100%. Tapi gambarannya setidaknya saya tahu lah. Oh, mungkin ke sini solusinya. Jadi jangan terlalu berharap banyak ke saya untuk memecahkan solusi. Tapi contoh kasus masalah yang bisa kita hindari. Ini kita mengetahui, oh ini masalah loh potensinya. Berarti kita harus menghindari gitu, Pak. Sebelum terjerumus ke masalah itu, kita lebih baik kalau bisa menghindari masalah itu gitu, Pak. Kalau udah terjadi masalah gimana? Ya mudah-mudahan ada solusinya ya. Walaupun nggak janji gitu. Lanjut. Dalam hibah, setidaknya penulis mencatat ada 10 kebiasaan yang salah dalam masyarakat. Nah. Meski 10 ini tidak angka mati, masih ada hal-hal terkait hibah baik kepada keluarga atau selain keluarga yang sering keliru dan menimbulkan masalah. Baik saat hibah atau nanti di kemudian hari. Nah, ini 10 ini nggak terbatas ya. Ini cuma yang ditemukan. Bisa jadi lebih dari 10 masalah hibah tuh. Nah, ini yang sering ditemukannya 10 masalah ini. Terus. Hal ini cukup beralasan. Menurut penulis, jarang sekali dalam kajian keislaman dibahas bab hibah secara mendetail. Nah, kenapa banyak masalah soal hibah? Karena dalam kajian itu banyak pembahasan hibah tuh nggak detail. Jadi banyak orang yang ngajinya tuh nggak sampai bab hibah. Ngajinya tuh nggak sampai bab hibah. Kebanyakan ngaji fikih itu ngaji apa? Toharoh. Terus apa lagi? Sholat. Terus puasa. Udah, terus libur Ramadan kan? Iya. Nah, ganti ustad, balik lagi toharoh gitu. Sholat. Itu terus muter gitu, Pak. Belum nyampe bab hibah. Memang dalam kitab fikih itu bab hibah itu terakhir, Pak. Jarang orang tamat belajar kitabnya tuh. Belajar kitab fikihnya tuh toharoh, sholat, puasa, zakat. Libur Ramadan balik lagi ke situ. Udah sampai kiamat tuh begitu terus tuh, Pak. Jarang orang sampai belajar bab hibah. Makanya wajar banyak masalah hibah tuh karena banyak yang nggak ngerti gitu maksudnya. Gitu. Terus ada banyak faktor kenapa tadi bahas. Salah satunya karena hibah dianggap sesuatu yang mudah dan tak butuh ilmu. nah, itu dianggapnya gampang gitu. Nggak butuh ilmu. Terus Alasan lain, karena dalam kajian keislaman, baik tafsir, hadis maupun fikih, bab hibah ini biasanya berada di bab-bab akhir dalam kitab. Maka jarang sampai bab ini. Padahal bab hibah menjadi sangat penting dalam keluarga. Karena jika salah, maka keutuhan keluarga menjadi taruhannya. Berikut beberapa kebiasaan salah dalam hibah serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak ada akadnya. Masalah pertama yang salah dalam bab hibah adalah tidak adanya akad. Biasanya dalam lingkup keluarga terdekat. Oke. Nggak ada akad ya, masalahnya nggak ada akad. Kerjain aja. Cuman nggak ada ini sebenarnya akad apa gitu. Nggak ada omongan. Ya cuman dikerjain gitu. Ya kayak suami sama istri usaha bersama tuh. Nggak ada akad kan. Nah istrinya ngerasa, oh ini hasil usaha saya. Kata suami, ya enggak usaha saya lah, kan modal dari saya. Kata istri, kan saya ngejalanin mas. Nah, ini bapak-bapak pas pulang dari sini, mah kita besok akad lah. Gitu. Apa pak akad nikah? Bukan,
Kita harus jelas nih bisnis nih, akad apa nih? Mama sebagai apa, saya sebagai apa? Lu ngaji di siapa sih? Katanya. Itu Ustaz Iqbal, udah nggak usah ngaji lagi sama dia. Agak bener tuh ngajarinnya. Ini kok jadi hitung-hitungan begini katanya. Menjiwai banget. Lanjut. Seorang bapak memiliki beberapa bidang tanah persawahan. Nah, Satu tanah digarap oleh anak pertama, tanah lain digarap anak kedua, tanah lain digarap oleh anak ketiga. Tanah itu digarap bertahun-tahun tanpa ada akad apapun. Pertanyaannya, apakah jika nanti si bapak tadi meninggal, tanah itu menjadi tanah yang harus dibagi waris sebagaimana hukum faraid, atau sudah menjadi bagian dari masing-masing anak? Nah, tadi dulu. Jadi si bapak itu memiliki Tanah. anak berapa? 3 Semuanya masing-masing garap tanah. Ini nggak jelas akadnya atau memang nggak ada akad udah? Nggak ada. Ya karena anak ya udah main pakai aja gitu kan, tanah bapaknya gitu digarap. Seolah-olah nggak ada masalah ya? Nggak ada. Saya bilang ini mah bom waktu, Pak. Jadi jangan bapak-bapak ingin ngerasainnya sekarang. Mana katanya yang dianggap masalah tuh, kok saya baik-baik aja tuh. Ah itu mah pengajiannya aja, sujon katanya gitu kan. Belum tentu masalah juga udah dianggap masalah. Ya barangkali ada yang sudah merasakan akibat kesalahan bapaknya, kesalahan mertuanya kan gitu ya? Iya. Saya nggak tahu sih, cuma nggak cerita aja gitu. Bisa jadi ada yang udah merasakan. Oh ternyata masalah yang saya rasakan sekarang ini soal warisan, soal hibah tuh gara-gara bapak saya belum ngaji, ilmunya belum sampai bab hibah. Ini tuh karena ya bapak saya, dengan segala hormat gitu ya, karena bapak saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni gitu kan. Kan bisa jadi udah ada yang ngerasain kan? Iya. Ya bapaknya mah nggak ngerasain karena udah meninggal kan. Nah kita kalau nggak ngaji bab hibah sekarang nih, salah dalam hibah, meledaknya kasus itu bukan pas kita hidup, bisa jadi. Iya. Bisa jadi pas kita mati. Anak kita yang ngerasain meledaknya bom itu, bom waris, bom hibah itu. Cucu kita yang ngerasain gitu loh. Dan tentu beda-beda, ada yang parah, ada yang sedang gitu kan. Ada yang sampai bunuh-bunuh, ada nggak? Ada. Maksud saya ini mah memang bom waktu. Jadi sumbunya tuh sekarang lagi nyala nih. Gitu. Ya tentu bagi orang yang banyak duit gitu ya, yang banyak hartanya, yang nggak punya duit minggir dah. Udah Pak Ustadz, saya izin pulang atuh ya. Ketahuan banget gak punya duitnya. Jadi fikih hibah waris penting nggak? Penting bagi yang punya duit. Kalau nggak punya duit nah ya emang nggak penting, saya akui gitu Pak. Cuma kan jangan pesimis duluan ya, masih muda kan. Iya. Bisa jadi banyak duit nanti kan. Amin. Amin. Kayak fikih zakat juga kan buat yang punya duit kan. Yang nggak punya harta kan, jangan saya emang nggak punya duit, nggak penting nih kayak fikih zakat. Berarti doa miskin itu namanya. Benar nggak? Belajar dulu, barangkali gara-gara belajar fikih zakat jadi zakat. Belajar fikih hibah jadi bisa memberi, gitu kan? Gitu. Lanjut. Tentu ini menjadi rancu dan ajang berantemnya anak-anak nanti. Apalagi jika ternyata bagian tanah itu tak merata. Ada anak yang tak dapat bagian. Nah, berarti anaknya 4 lah misalkan. 3 ngegarap, anak yang keempat masih kecil. Nah, berarti kan nggak rata kan? Ya walaupun masuk akal nggak ratanya karena masih kecil anaknya yang ini kan mau garap atas. Itu. Dan ini akadnya nggak jelas. Maksudnya apakah dikasih hibah gitu kan? Iya. Kalau hibah berarti jadi apa? Hak milik, pindah milik. Berarti kan kalau bapaknya mati nggak dibagi waris. Kan gitu ya? Iya. Kalau dihibahkan berarti pindah milik. Kalau pindah milik bapaknya mati berarti nggak dibagi waris. Itu udah bukan milik bapaknya. Karena kan bagi waris itu hartanya almarhum. Kalau udah dikasihin bukan warisan lagi. Ataukah ini tuh minjemin. Kalau minjemin berarti masih miliknya siapa? Almarhum. Nah,
Bapaknya. Kalau bapaknya mati berarti dibagi Waris. waris. Kan nggak jelas nih. Kenapa nggak jelas? Karena kita itu tabu, Pak. Ke keluarga itu main belak-belakan, bener nggak? Tabu, Pak. Sama anak aja. Perhitungan banget sih. Terlalu didokumentasi segala gitu kan. Udah kayak sama siapa aja gitu kan. Ya seolah-olah kalau ngomong diperjelas tuh salah gitu kan. Iya. Di orang tua tuh perhitungan banget gitu, banget. Udah ya namanya anak kan udah pakai aja lah kan gitu ya. Iya. Sama juga sama anak gitu. Nganggap ustadz yang ngasih tahu tuh ngajarin suujon. Ustadz ngajarin suujon katanya nih. Sama istri sendiri, sama anak sendiri. Ingat soal duit itu nggak ada saudaranya, Pak. Ya? Duit is duit. Mau sama bapak, mau sama saudara gitu ya. Iya. Duit adalah tetap duit, harta tetap harta. Gitu. Jadi jangan nunggu meledak. Nah ini nggak jelas ini, nggak ada akad ini. Yang benar tuh apa ini akadnya? Apalagi ngebagi lahannya juga nggak rata. Ini lahannya misalkan 2000 meter. Ini 1500 meter. Ini 1200 meter. Ini belum kebagian. Udah mah kagak rata. Nggak ada akadnya. Nah, akhirnya anak-anaknya nanti ribut nih, ada potensi ini. Pas meninggal tuh, ini bagi waris atau hibah? Kalau hibah, kok gue lebih kecil kan gitu ya? Kok dia lebih lega sih? Nah kan gitu kan? Iya. Gimana sih? Nah itu kan. Ya karena nggak jelas, nggak ada deal-dealan. Lanjut, terus. Apakah pemberian izin menggarap itu sudah dianggap hibah yang mengikat? Terus. Apakah si bapak pernah berpikir jika nanti anaknya bisa jadi berantem karena tak ada akad dahulu? Nah, terus. Contoh lain adalah pemberian dari suami ke istri atau istri ke suami. Nah, ini contoh kasus kedua ya. Kadang suami ketika Taruh. Ini ingat ya, ini hanya memahami kasus. Ya. Walaupun 100% solusinya belum tentu saya tahu ya, 100%. Tapi saya tahu ya berapa persen lah solusinya. Gitu. Jadi jangan terlalu berharap tinggi ke saya, solusinya gimana Pak Ustadz gitu. Meneknya teh keluarga ente kok itu. Teknisnya saya kurang begitu paham gitu kan. Lanjut terus. kadang suami ketika memberi kepada istri itu tak ada akad apapun. Nah. Apalagi dalam pandangan beberapa masyarakat, memberi istri harus ada akad itu seperti tabu. Karena di masyarakat kita, istri itu biasanya satu. Nah, ini kasus ke istri. Istrinya satu dulu. Ya, ngasih ke istri itu kan suka gini, udah pakai aja tuh motor. Maksudnya apa tuh pakai tuh? Jadi pakai aja. Pakai aja. Bukan dikasih. Minjemin. Masalahnya istrinya nganggapnya dikasih, Banjar. Tapi gimana istrinya dulu? Langsung beli stiker punya papa, punya mama. Ini kenapa Pak Anjar udah begini? Nomor aset. Ini nggak jadi siapa katanya? Wah. Pakai pick up. Semua aset ada kayak pendataan di perusahaan. Iya. Pakai kode-kode aset. Kode aset. Pakai barcode nanti. Udah pakai aja mah, mobil, rumah. Kita ngomongnya kan itu gue minjemin katanya gitu kan. Kata istri enggak ngasih ah katanya. Gitu kan? Iya. Ini nggak ada omongan yang jelas. Sekalinya jelas juga nggak ada dokumentasinya kan? Nah, gimana lagi tuh? Kata suami kapan gue ngasih katanya. Dulu berasa ngasih tuh waktu di pojok dapur kan apa? Waktu lagi baik-baiknya gitu kan. Lagi ngerayu. Ngomongnya semua hartaku kuhibahkan padamu. Lagi kesok kapan gue ngomong begitu gitu. Ini kalau Ustadz ngajarin diperjelas nih akad sama istri tuh. Ini Ustadz ngajarin sujon katanya begitu. Sama istri aja. Perhitungan amat ya. Iya lagi akur lah. Lagi akur tuh omongan Ustadz tuh kayak aneh gitu ya. Tapi kalau lagi berantem mah bener ini kata Pak Ustadz nih. Jangan sampai gue bawa kolor doang ini. Pas cerai gitu. Lanjut terus. Padahal hibah itu dianggap sah. Salah satu rukunnya adalah adanya akad.
Adanya akad ditandai dengan adanya ijab kabul. Ijab adalah ungkapan pemberian dari pemberi, kabul adalah ungkapan menerima dari penerima. Nah, padahal syarat sah hibah itu dianggap sah apa? Adanya ijab. Ijab kabul. Ya Pak, makasih. Saya terima gitu. Oke, makasih. Ya ada salah terima. Nggak perlu ada saksi. Nggak perlu. Saksi itu nggak wajib. Nggak wajib. Cuman itu bisa jadi musibah. Penting. Ya, penting. Tapi bukan rukun. Bukan rukun. Ya, ijab kabul itu serah terima omongan atau serah terima barang. Tapi yang terpenting itu adalah omongan. Hah? Ditulis juga enggak? Enggak, ditulis itu urusan sunnah sifatnya ya. Teknis yang bersifat sunnah, tapi itu penting. Tapi bukan syarat sah. Ya, bukan syarat sah, bukan rukun. Makanya jangan cuma terpaku ke fikih rukunnya aja ya, tapi ke fikih pendukungnya, sunnah-sunnahnya. Lanjut. Terus. Imam As-Sayroji menyebutkan, Wala tasihu illa bil ijabi wal qabuli li'annahu tamlikun adamiyun faftaqara ilal ijabi wal qabuli kal bai'i wan nikah. hibah tidak sah kecuali dengan ijab kabul. Karena hibah adalah pemberian hak milik dari seseorang, maka butuh kepada ijab kabul sebagaimana dalam jual beli dan nikah. Nah, butuh ijab kabul. Ya nggak harus saya serahkan harta ini kepada kamu tunai, nggak harus begitu. Intinya yang saya nih buat kamu, ya udah makasih gitu Pak. Ya ijab kabul tuh. Yang penting serah terima omongan. Saya serahkan, saya terima. Lanjut. 2. Tidak jelas akadnya. Nah, Dalam akad, kita belajar kasus-kasus dulu ya. Nanti solusinya nanti juga belakangan ada itu. Dikit-dikit. Terus. dalam akad, mayoritas ulama menyebutkan bahwa yang dianggap adalah makna dan konsekuensi hukum di balik itu. Nah, Imam As-Suyuti menyebutkan, halil ibratu bisiyagil uqudi au bima'aniha. apakah yang dianggap menjadi patokan itu dengan lafaz akad atau dengan maknanya? Nah, patokan akad itu lafaz apa makna, Pak? Makna. Bukan lafaz. Kita datang ke warteg, Bu, minta ikan bandeng 2, nasi 1 piring. Ngomongnya apa tuh? Nah, maksudnya apa? Beli. Jadi dalam akad itu makna, bukan lafaz. Yang penting maknanya, maksudnya ini gitu. Pak Ustaz, tapi itu ke warteg ya, kalau misal sama istri kan nggak mungkin bahasa kayak warteg gue kan? Iya. Terus? Mami buat lo gitu. Udah jangan nanya dulu, belajar aja dulu. Umum, Ntar. Iya, ntar juga paham, tenang aja. Lanjut. Bentar, hibah berarti. Ngajinya besok lagi, minggu depan lagi, jangan abis ini ngilang. Aduh, bilang. Terus? Lanjut lagi berarti ya? Iya, terus. Imam As-Suyuti memang menggunakan redaksi pertanyaan. Beliau menyebutkan bahwa kaidah ini masih diperselisihkan. Beliau menyebutkan bahwa kaidah ini tak bisa digeneralisasikan. Dalam redaksi lain disebutkan, Al-ibratu bil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. hal yang dianggap dalam akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafaz dan kalimat. Nah, al-ibratu ini nih rumus usul fikih nih. Dengerin kaidah fikih tuh. Kalau mau kerenan mah al-ibratu bil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Jadi dalam akad itu yang dihitung itu makna, bukan lafaz. Contoh lagi, saya kasih contoh nih. Misalkan saya ngomong sama teman saya sekantor di karyawan yang di kantor. Yuk kita lomba yuk. Siapa yang duluan absen, berarti nanti dapat sodakoh, dapat hibah. Kamu ngasih hibah ke saya 200.000. Siapa yang duluan absen, berarti yang belakangan ngasih sedekah. Kalau kamu duluan berarti saya yang ngasih sedekah. Kan gitu ya ngomongnya. Apa ngomongnya? Sedekah kan? Hakikatnya apa tuh? Judi. Paham ya? Ya. Jadi dalam akad itu yang dihitung tuh bukan omongan.
hakikat, makna. Ya, bukan lafaz. Ini bukan bunga, ini mah uang terima kasih. Uang apa lagi? Uang syukur. Uang administrasi. Ya enggak, lihat aja ini hutang bukan? Oh, hutang. Ada lebih. Ya udah berarti riba. Walaupun dibahasakan administrasi, uang terima kasih. Karena dalam akad itu yang dihitung makna, hakikat, bukan lafaz. Nah, nanti contohnya banyak. Lanjut. Selain yang pertama tadi tak ada akadnya. Kadang dalam hibah itu ada akadnya, tetapi akadnya tak jelas. Nah, ini ada akadnya nih, Pak, tapi nggak jelas nih. Contoh. Misal, seorang ibu memberikan kalung emasnya kepada anaknya. Ibu itu berkata, "Nak, kalung ibu ini 30 gram kamu jual. Silakan buat kamu modal usaha. Tak usah dipikirkan nanti kembalinya bagaimana. Kembalikan saja nanti kalau kamu sudah sukses ya." Nah, coba itu akadnya apa? Nah, kalung ibu ini 30 gram nih. 30 gram, 1 gramnya berapa sekarang? Berarti berapa tuh? 30? Berapa sih gramnya? 1.400.000. 1.400.000. Jadi berapa 30 gram? Sok hitung. Nah, 45 juta. Ya, berarti kan senilai gitu ya, 30 gram. Nih kamu jual aja. Jual. Buat modal usaha. Nggak usah dipikirin kembaliannya. Nggak usah dipikirin, dibalikin. Balikinnya nanti aja kalau kamu sukses. Ini hibah atau hutang? Hutang. Hah? Hutang. Coba baca lanjut, sok. Lanjut ya. Coba kita perhatikan. Kira-kira akad dari ibu itu apa? Jika hibah, kenapa diminta dikembalikan nanti? Nah, kalau hibah katanya ini misalkan ya hibah. Kenapa hibah? Kalau hibah kan pindah milik ya? Iya. Berarti kan kalau pindah milik ya nggak usah dibalikin dong. Iya dong. Udah pindah hak milik. Kenapa kalau itu hibah minta dikembalikan nanti? Berarti bukan hibah ini. Iya. Nah, lanjut. Jika hutang piutang, mengembalikan hutangnya nanti jika sukses. Nah, kalau disebut hutang, yang namanya hutang tuh pengembaliannya harus jelas. Kapannya harus jelas. Kalau ntar ya dibalikinnya kalau sukses, kalau nggak sukses gimana? Paham nggak nih? Berarti sukses tinggal balikin hutangnya, sukses ya. Disebut hibah, tapi suruh balikin. Sukses tinggal balikin. Hibah kan pindah milik. Disebut hibah pindah milik, tapi suruh balikin. Berarti bukan hibah. Disebut hutang, tapi apa? Bayarnya kalau sudah sukses. Sedangkan yang namanya hutang itu nggak boleh digantungkan kepada sesuatu yang nggak jelas. Nih, saya pinjemin duit, bayarnya ya kapan aja kalau kamu sukses, kalau kamu ada duit. Ya, itu tuh sebenarnya apa sih sebenarnya itu ngasih Pak? Utang sih. Kalau hutang tuh yang bener tuh gimana? Ditentukan. Misalkan pas gajian, pas THR. Bukan digantungkan kepada sesuatu yang tidak jelas. Kalau sudah sukses, berarti kata anaknya begini. Ya saya nggak sukses sekarang. Berarti jadi hibah. Kan gitu kata anaknya ya. Kan ibu ngomongnya kalau sukses. Ya berarti kalau nggak sukses jadi apa? Hibah. Gitu kan. Ini yang benar tuh mana ini? Hibah apa utang? Gitu. Apalagi itu di mata saudaranya. Benar nggak? Iya. Di mata saudaranya, enggak itu mah utang. Berarti ibu mati nih, warisan itu kan gitu ya. Balikin. Benar nggak? Kata saudaranya. Ya kan kalau kata kita kan mungkin lebih enaknya hibah gitu kan. Wah ibu hibah nih, walaupun dia balikin tapi itu mah kalau sukses, kalau nggak sukses nggak usah balikin. Berarti hibah, kata kita gitu kan. Kata saudaranya, itu hutang. Bukan hibah. Kalau hibah mah ibu nggak akan ngomong minta dibalikin, gitu kan? Iya. Nah, masalahnya 30 gram emas, Pak. Kalau cuma martabak satu mah nggak masalah. Lanjut. Jikapun dianggap hutang, itu hutang uang dari jual kalung emas 30 gram. Atau hutang kalung emas 30 gram lantas dijual untuk modal usaha. Nah,
Kalau hutang, itu hutang emas atau hutang duit? Nah, kan bingung lagi kan? Kata saudaranya, kamu hutang emas. Itu kan 2024 kamu hutang emas ke ibu 30 gram. Sekarang 2050. Misalkan nih, kan bom waktu kan namanya juga ya? Iya. Sekarang mah aman-aman aja, Ustadz seujon aja gitu ngajarinnya gitu kan. Tenang aja Pak Ustadz katanya. Kita mau keluarga tuh baik-baik aja kok, Pak Ustadz aja yang bikin gawat kan gitu kan. 2050 nih Pak kejadian, meninggallah ibunya. Kata saudaranya, kamu punya utang sama ibu, itu jadi warisan kan? Iya. Utangnya berapa? 30 gram? Harga emas nanti naik nggak? Nah, kata saudaranya, enggak, saya bukan hutang emas, hutang duit. Buktinya ibu suruh ngejual. Nah, bingung kan? Kata anaknya patokannya duit, karena si ibu nguruh ngejual. Iya. Kata saudaranya, enggak, itu patokannya emas. Kan ibu ngasihnya juga apa? Emas. Nah, udah perang Badar ini. Antar saudara ini. Nah, ini di sini Pak fikih hibah tuh, Pak. Meminimalisir konflik di kemudian hari. Enggak akan kerasa sekarang. Nanti dah kalau udah ada masalah telepon saya nanti ya. Oh, Ustaz bener gitu kan. Lanjut. Jika suatu saat akan ada tuntutan dari ahli waris yang lain, Nah, ini akan jadi masalah. Apakah hibah atau hutang? Jika hutang, apakah dihitung dari harga emas saat diberi dahulu atau pakai harga sekarang? terus. Seorang bapak memberikan tanah kepada anaknya untuk dibangun rumah. Nah, ini masalah lagi ya. Berarti ini maksudnya kita tahu masalah tuh kita nanti kalaupun kejadian begitu, kita harus memperjelas. Jelas. Jadi ngasih apa-apa perjelas nih, Pak. Nah, ini ingat ya nih, minjemin nih ya. Ingat, minjemin. Kasih tahu yang lain, anak-anak lain, ini minjemin nih gua nih, gitu kan. Bukan ngasih nih, gitu. Nah, ini kasus lagi nih, Ros. Bapak itu bilang, kamu kalau mau buat rumah, tak usah jauh-jauh. Itu depan ada tanah kosong, bangun saja di situ. Nah. Jadi harus jelas, Pak. Kayak bapak saya kan jelas. Ini rumah buat kamu. Buat adik saya tuh yang ke terakhir tuh. Adik saya. Udah dikasihin. Bapak saya sama ibu saya sekarang nggak punya rumah, Pak. Hibahnya memang rumahnya masih ditempatin. Hibah itu pindah milik. Iya. Tapi bukan berarti pindah milik gak boleh nempatin kan? Iya. Saya kan punya motor, bapak boleh minjem kan? Boleh. Mobil yang di rumah bapak-bapak punya siapa tuh? Punya suami kan? Istri boleh pakai nggak? Boleh. Soal milik suami kan gitu ya? Soal make, ya boleh silahkan. Soal memanfaatkan. Bapak saya itu udah nggak punya rumah sama ibu saya, Pak. Udah dihibahkan buat siapa? Bungsu. Adik saya yang terakhir. Terus sawah yang di Dengklok buat saya. Nggak seberapa sawahnya juga. Udah saya tanda tangan semua, dikumpulin keluarga, tanda tangan, dipoto. Nih. Ayo meren. Cuman itu dari ibu saya. Kalau sawah mah bapak saya nggak punya sawah. Itu bapak saya nggak punya sawah. Bapak saya mah ustad gitu. Kurang punya duit. Makanya susah kawin lagi. Karena nah, terus yang rumah di samping rumah saya itu udah dibangun, dikasihin buat adik saya yang kedua. Adik saya yang pertama betul ya, anak kedua. Udah dibangun rumah tuh dikasihin. Udah diakadin, ditulis dalam sebuah dokumen surat gitu. Terus yang di belakang rumah saya ya, yang di depan Santri Putih kan ada dua tuh. Yang pas di belakang tuh buat adik saya yang kedua, berarti anak ketiga ya. Iya. Ketiga. Gitu. Nah, terus yang sawah yang di Kemiri tuh, kata bapak saya itu jangan dijual. Punya orang. Pondoknya siapa? Hah? Pondok. Gimana? Pondoknya Pondoknya dibagi. Oh, kalau pondok kan masuknya wakaf. Enggak, maksudnya nanti Apanya? yang mimpin atau Oh, kalau itu bukan bagi waris, bukan hibah, nanti tinggal tunjuk aja itu mau wasiat.
Nggak tahu siapa yang mimpin gitu. Kata bapak saya yang paling pinter aja agamanya, katanya siapa? Kata saya nggak ada lagi, siapa lagi sih? Kaji di sono. Ya itu saya mikirin terus, makanya ini gimana sih sebenarnya mah tuh yang itu. Siap. Tuh. Nggak tahu lah gimana, ntar aja walau alam lah. Saya pusing saya mikirin itu, Pak. Ya bapak saya ngomong gitu, pokoknya yang paling pinter aja. Ya sampai saat ini. Cuman itu kan bukan harta bapak saya gitu kan, itu kan wakaf. Cuman kepengurusannya gitu ya. Bapaknya yang paling pinter. Ya kalau kayak Mahabharata mah putra mahkotanya siapa lagi sih kalau bukan? Iya. Ya susah sih adik-adik ngelawan saya mah gitu. Cuma paling sayanya merelakan, udahlah kamu aja gitu, nggak masalah. Kecuali kalau pesantrennya udah duitnya banyak, Mak. Nah itu bisa perang Badar ya. Rebutan itu, siapa yang ngelola. Kalau pesantren masih kecil mah, udah kamu aja dah. Silakan Abang Redo, kok ikhlas gitu kan. Tiap gaji 1 juta sebulan. Lanjut. Ini sebenarnya rancu dalam akadnya, apalagi tak ada akad hibah. Surat kepemilikan tanah juga masih dipegang si bapak. Nah, Kadang si bapak sudah memberikan tanah untuk dibangun rumah kepada setiap anak. Semua dengan sistem tadi, bangun saja rumah di situ. Tapi tak jelas akadnya apa. nah bapaknya cuma gitu aja, ngomong udah bangun aja situ. Harus diperjelas, maaf be ya. Gitu. Saya ngaji nih di Pak Ustadz Iqbal. Ini babe itu maksudnya ngasih apa minjemin. Kalau ngasih, saya minta sertifikatnya, balik nama. Ya. Saya minta semua ahli waris dikumpulkan, kasih tahu saudara-saudara yang lain. Berarti kan nanti kalau babe meninggal tuh udah tahu semua ya. Ini dihibahkan ke saya. Terus mau tanya lagi, ini yang lain kira-kira dapat kebagian lagi nggak be? Kan gitu ya, harus ditanya dulu. Kalau kira-kira bakal ada yang nggak kebagian, wah jangan deh be, nanti konflik kan gitu ya. Itu anak soleh banget itu. Mungkin nanti kebanyakan, oh, udahlah ambil aja cepetan kan. Mumpung babe masih baik. Kan gitu. Boro-boro mau memperjelas, justru memperjelas tuh dianggap nggak bener gitu kan. Gitu kan. Lanjut. Kira-kira jika si bapak ini wafat, apakah tanah itu akan dibagi waris dengan cara sesuai syariah atau sudah dianggap hibah saja? Nah, jadi solusinya tuh diperjelas, babe itu ngasih apa minjem nih. Kalau ngasih segera diurus semuanya, kasih tahu yang lain supaya nggak ada masalah. Itu solusinya, itu intinya diperjelas akadnya. Ada itu yang teknis hibah itu, dan solusinya itu udah. Solusi gambarannya ya, solusi gambarannya teknis di rumah tangga masing-masing ya, urus masing-masing ya. Itu. Lanjut. Apakah akan terjadi masalah di kemudian hari? Jika terjadi masalah di kemudian hari, siapakah yang patut disalahkan? Nah, Potensi siapa coba yang patut disalahkan? Ya bapak sebenarnya Pak. Kata Ustadz Sarot begini nih, kalau anak-anaknya nggak pada sholat, nggak pada ngaji, belajar agama, kira-kira yang disalahkan kemungkinan pertama siapa? Orang tua, kepala keluarga bapaknya. Lain halnya kalau bapaknya saya udah ngasih tahu kok, anaknya udah suruh ngaji, suruh sholat, anaknya aja bandel gitu kan. Ya itu berarti udah lepas tanggung jawab kan. Masalahnya ini, bapaknya nggak ngajarin, Pak. Nggak ngajarin sholat, nggak nyuruh sholat, nggak mendidik agama. Kan kewajiban mendidik agama itu sebenarnya ayah, Pak. Iya. Karena ayah nggak sanggup, diserahkan ke guru, ke pesantren. Itu tuh nyerahkan amanat pertama mah ya di bapak. Bapak-bapak tuh wajib ngajarin anaknya agama. Cuman masyarakat nggak bisa kan, diserahin ke orang lain gitu kan. Ini masalahnya udah kagak ngajarin, nggak nyerahin ke orang lain gitu Pak. Sekalinya nyerahin ke orang lain, anaknya diomelin, ngambek bapaknya kan gitu ya. Anak saya diomelin katanya gitu sama guru, digebuk gitu kan. Padahal kewajiban mendidik anak tuh ya bapak. Nah sekarang gini, kalau anak pada ribut soal hibah, soal waris, ya tinggal lihat aja riwayatnya gimana. Dulu bapaknya ngasih tahu nggak, ngajarin nggak soal hibah, soal waris.
Enggak ngajarin. Enggak nyekolahin anaknya sekolah agama juga. Ya bapaknya berarti yang salah. Iya. Siapa lagi? Yang salah tuh dalam arti tanggung jawabnya ke bapak. Gitu. Makanya nih, sebelum kita mati nih Pak, ya, sebelum kita mati nih, mumpung masih hidup Pak, ajarin hibah waris yang bener ke anak. Ya kalau bapak kita mah udah lewat ya. Kita kan waktu itu masih kecil kan, masih dalam penguasaan bapak kita. Ya berarti kita ngajarin siapa? Istri kita, ngajarin anak kita, keluarga besar kita nanti. Nih, kalian tuh kalau rumah tangga yang bener ya, kalau ada urusan harta, hibah yang bener, akad yang jelas. Jangan sampai nanti masalah ke depannya. Gitu. Jadi solusinya gitu, Pak. Untuk kalau yang udah terjadi mah ya udah, ini buat keluarga kita, Pak, anak kita, cucu kita. Lanjut. Potensi konflik semakin bertambah. Selain tak jelas akadnya, kadang juga nilai tanah dari bapak itu kepada tiap anaknya juga berbeda. Nah, terus Jika dianggap hibah, tak ada akad dan tak sama. Biasanya yang mendapatkan lebih banyak akan diam saja. Adapun yang mendapatkan lebih sedikit akan menuntut haknya. nah kan gitu. Yang lebih banyak kan diem aja. Oh, gue diem aja dah. Ini yang sedikit nih yang ngomong. Terus Seorang suami mempunyai tanah, rumah, mobil, perabotan rumah juga tak pernah jelas akadnya. nah, ini sekarang suami ke istri nih. Seorang suami punya tanah nih, punya pada tanah ya. Pada punya tanah, rumah, mobil, bahkan perabotan. Itu juga nggak jelas tuh akadnya tuh. Coba baca lagi. Apakah itu dianggap hibah kepada istri? Nah, hibah bukan tuh ke istri. Ini maaf ini mah ya, ini diperjelas doang, bukan harus dipraktekin gitu, Pak. Gimana pelan-pelan lah cara meraktekinnya. Tuh mobil tuh yang di rumah tuh. Ya, rumahnya, motornya, TV, kulkas, perabotan, kasur, dipan. Itu milik siapa tuh, Pak? Milik tukang. Milik suami? Apa milik istri? Nah, kita tuh nggak jelas, Pak. Kita mikirnya kan milik bersama kan gitu kan? Iya. Nggak diperjelasnya begini, Pak. Coba aja tanya istri, itu milik siapa? Milik bersama kok, katanya gitu kan. Suaminya ngomong di pengajian, milik suami katanya. 100% kenceng lagi kemarin lu. Cuman pas istrinya ditanya milik siapa? Milik barang-barang katanya. Ya berarti jelasnya di suami doang itu namanya. Kata istrinya, wah enak aja katanya milik dia. Milik barang-barang kok. Nah berarti nggak jelas tuh, Pak. Dunia akhirat. Nah nanti buktinya di mana? Pas suaminya meninggal, istrinya nggak bagi waris. Kenapa kata istrinya? Orang milik saya juga kok. Kan gitu kan? Iya. Rumah milik saya. Ya suami meninggal ya punya saya dong. Ngapain bagi waris? Kan begitu? Itu tuh akibat akad gak jelas. Suaminya jelas sih ngomong waktu pengajian, milik suami katanya. Hidup suami. Bukan Panjar ini di sono di Zimbabwe. Nah, maksud saya tuh bukan harus se ekstrim sampai ke centong, ke gelas, ke sendok, di barcode ini milik suami, ini milik istri, bukan harus segitunya. Yang penting barang-barang yang gede lah ya, kayak mobil, rumah, tanah, sawah, apalagi motor, yang kira-kira mahal, yang kecil-kecil mah, kalau dia nganggap punya dia udah ikhlasin aja, kan begitu ya? Iya. Udah buat kamu aja dah, ambil aja cuma centong gitu, cuma rice cooker gitu kan. Gitu. Ini emang makin kerasa kalau kita banyak duit nih, banyak harta nih. Kalau nggak punya duit mah, ya Ustaz ngomong bareng dia. Pisan cenah. Lanjut. Apakah itu dianggap hibah kepada istri? Jadi, jika suami meninggal, maka semua itu milik istri. Atau semua harta itu masih milik suami. Maka jika suami nanti meninggal, maka harta suami dibagi waris. Atau harta dimiliki bersama. Jika dimiliki bersama, bagaimana jika istrinya lebih dari satu? Nah, kalau seandainya itu milik bersama, kalau istrinya satu kan 50-50 gitu ya? Iya. Misalkan nih kata suaminya milik bersama, Pak Ustadz saya emang anggapnya pokoknya semua yang kita punya langsung 50-50 kepemilikan tuh 50% 50%. Misalkan ngomong begitu.
Iya kalau istrinya satu, langsung bisa bagi 55% kan. Kalau istri 4, Wah. gimana tuh? Dalam Satu satu aja mobil habis-habis. gimana ngebaginya? Satu nggak habis-habis. Mati dong. Maksud saya soal harta gonogini itu rancu itu Pak. Ya kalau istrinya satu bagi 2 langsung gampang kan. Kalau istri 4 gimana itu? Gonogininya bagi 4 gimana? Bagi 5 berarti suaminya. Berapa persen ewang? Kata istri yang paling tua, saya 20 tahun nemenin suami saya. Kamu baru kemarin katanya. Baru absen kemarin. Masa pengen 30%? Enak aja katanya. Kan begitu. Makanya ini saya mau menyampaikan bahwa rancu itu soal harta bersama tuh. Kalau istri satu masih gampang 50-50, istri yang 4 3 gimana? Itu. Nah, gini, kalau nggak jelas ketika suami meninggal, istri nganggapnya dia pemilik tunggal kan? Iya. Berarti kan nggak bagi waris kan? Berarti dia makan harta haram dong? Iya. Kalau ada anak kecil makan harta siapa? Makan harta anak yatim. Tuh larinya jadi ke sini, Pak. Jadi yang sering makan harta anak yatim tuh bukan panitia apa sebenarnya, Pak? Ibu ya. Tersangka utamanya tuh ibunya, Pak. Yang makan anak yatim. Soalnya kan ibu-ibunya sukanya cuma genjringan doang. Ngajinya mah nggak suka gitu. Oh iya genjringan. Ilmu fikihnya kurang suka. Tapi genjringan mah kencang gitu, kemana-mana ikut seragaman gitu Pak. Kata suaminya, kamu kelakuan mah nggak berubah, tapi cuma seragam aja yang berubah. Warna berubah. Ngaji sih ngaji Pak, tapi nggak nyampe bab warisnya Pak. Bab hibahnya nggak nyampe. Nyampenya bab wudu, bab sholat, bab itu aja nyampenya. Nggak bab hibahnya, nggak bab makan harta anak yatimnya, nggak. Pas suaminya mati, ya ini milik saya. Pasti dalam pikiran yang nggak ngaji pikir begitu kan? Ya balik lagi ke saya dong katanya. Gitu. Ya berarti anaknya juga ya udah milik saya, milik ibunya semua. Ibunya kawin lagi terus gitu kan? Nah, harta almarhum bapaknya kan jadi milik siapa tuh? Seolah-olah diakui oleh siapa? Suami baru. Kata suami baru, gua ketiban rezeki nomplok katanya nih katanya. Baru nikah udah memiliki rumah, mobil, sawah kan gitu kan? Padahal anaknya nih ketika udah gede itu baru ngerti belajar fikih. Oh, itu harta saya itu. Sebagian tuh harta milik saya dari almarhum bapak. Kenapa jadi dimiliki oleh bapak tiri saya? Sama ibu saya dipakai umroh lagi Pak. Umroh sambil makan harta anak yatim Pak. Ibunya nggak ngerti gitu Pak. Nyangkanya mah udah solehah aja gitu Pak. Nah ini maksud belajar fikih hibah tuh kita jadi tahu kepemilikan masing-masing. Ini hak siapa? Ini hak saya, oh ini hak dia. Oh kalau ini hak dia berarti dia mati bagi waris. Dan bagi waris tuh ingat gak harus jual-jual. Soal pembagian kepemilikan. Dan nanti teknisnya ada. Ini memang rumah ini masa harus dibagi-bagi ke orang lain sih? Ya wajar dibagi ke orang lain. Ibu bapaknya kan yang ngurus dari dulu kan ya. Benar nggak? Iya. Ya masa kamu doang jadi istrinya, kan ibu bapak yang ngurus, lu punya hak dong. Dari harta kita semua ini kan. Iya. Benar nggak? Ya punya hak. Soal mertuanya gitu, bapaknya almarhum nggak mau nerima, dikasihin, berarti itu soal lain. Paham ya? Yang penting harus jelas kepemilikannya. Jadi efeknya nggak paham fikih hibah tuh bisa makan harta anak yatim. Bisa makan harta yang bukan haknya. Makan harta haram. Makan harta haram tuh nggak melulu korupsi, nggak melulu itu, nggak melulu nipu, nggak melulu judi. Makan harta haram tuh bisa makan harta anak yatim, makan harta warisan, atau makan harta yang bukan miliknya. Sebenarnya minjemin dianggap hibah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang ya? Iya panjang. Berjilid-jilid ini Pak nanti Pak. Ada pertanyaan barangkali Pak? 2 aja pertanyaannya. Pak Ustadz, Ya. kalau wasiat sama waris tuh lebih tinggian mana sih? Lebih tinggi. Maksudnya level ininya gitu.
level pedas. Prioritasnya gitu. Karena misal bukan punya pengalaman sih, ada cerita misalnya bapaknya sebelum meninggal tuh ngasih kayak wasiat atau amanah gitu ya, tolong ini nih misalnya kayak gitu. Terus gua coba. Sing bener itu. Taruh. Saya paham maksudnya, tapi coba perjelas tuh gimana. Saya paham sih sebenarnya. Apa itu aja maksudnya levelnya itu lebih tinggi Iya. wasiat atau waris gitu. Itu dulu deh. Kalau orang tua meninggal nih, berarti yang dibagi waris itu hartanya orang tua. Iya. Sewaktu hidup, orang tua masih memiliki harta itu. Iya. Meninggal. Nah, harta yang masih dimiliki itu dibagi waris, ya. Maka harta yang masih dimiliki almarhum, lalu meninggal almarhum, maka nggak ada hibah-hibahan lagi udah. Paham nggak? Ya. Karena orang tuanya meninggal. Dan itu masih dimiliki. Waktu mati itu masih memiliki itu. Maka kalau orang tua meninggal, nggak ada lagi judul hibah. Kagak ada lagi judul wasiat. Paham? Paham. Konteksnya meninggal, maka yang utama adalah waris. Berarti harus tunduk kepada ketentuan faraid. Anak laki-laki 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Paham? Nah, itu waris kalau konteksnya meninggal. Kalau konteksnya orang tua masih hidup, ya, bebas dia mau ngasih ke siapa saja, ngasih apa saja, dengan catatan benar terbukti orang tua itu ngasih hibah. Waktu orang tua hidup nggak ada waris. Paham? Kenapa nggak ada waris? Ya karena masih hidup. Adanya berarti hibah. Wasiat nggak boleh ke ahli waris. Ahli waris, nih biar jelas dah. Saya punya anak perempuan tuh 3 tuh. Saya masih hidup. Maka semua harta saya itu bisa saya serahkan ke anak saya, ke istri saya, ke orang lain pakai cara hibah. Ke ahli waris hibah doang udah. Hibah doang. Hibah, hadiah, sedekah gitu ya. Hibah doang. Ke orang lain wasiat. Nggak boleh wasiat ke ahli waris, ke anak saya wasiat. Nah, nanti kalau bapak meninggal, ini rumah buat kalian bertiga ya. Nggak boleh. Kenapa? Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena kalau saya mati, anak saya tuh dari warisan. Atau kalau saya hidup, anak saya tuh dapatnya dari hibah. Bukan pakai jalan wasiat. Ahli waris tuh. Bukan pakai wasiat-wasiat begitu. Ini nanti sawah. Kalau bapak meninggal buat kamu ya. Bukan pakai jalan itu ahli waris mah. Langsung aja kasih. Nih, sawah buat kamu. Sekarang pas bapak hidup. Ambil, segera balik nama. Pakai jalan itu. Bukan jalan wasiat. Wasiat tuh bolehnya ke orang lain. Atau ke ahli waris yang terhijab. Paham gak nih? Saya ngerti kalau belum lancar emang pasti Pak Belit kayaknya. Saya lagi ngalamin masa-masa itu. Gimana sih Pak Belit asal teh? Hibah, wasiat, waris. Itu apa ini teh gitu. Ntar juga ngerti lah kalau wasiat konteksnya ke orang lain. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang ditanyain itu lagi kondisi apa? Sok, harta yang mana, kondisinya lagi apa? Sok, ayo perjelas gimana? Kalau jadi ini sebelum meninggal tuh ada omongan, oh nanti tolong urusin rumah ini ya gitu. Tapi emang urusin. Maksudnya tolong diurus, gitu, maksudnya ditempatin. Tapi memang sebelum meninggal. Ya. Tapi memang tidak ada, cuma hanya satu orang aja yang tahu. Kita sebagai saudaranya nggak ada yang tahu. Urusin tuh dipahaminya apa? Ya, misalnya nggak tahu sih, mungkin ya di tempat maksudnya dia bahasanya seperti itu. Nah itu dia. Ya, berarti kan rumah itu masih miliknya almarhum ya? Iya. Berarti almarhum meninggal. Ya berarti bukan hibah lagi ngomongnya, waris. Berarti rumah itu jangan mikirin hibah-hibahan lagi.
Jangan mikirin wasiat-wasiatan lagi, kan nggak wasiat waktu hidup. Sekalipun wasiat kan nggak boleh. Ya. Kalau bicara hibah kan udah meninggal orang gimana, kan gitu. Iya. Ya berarti bicaranya waris. Paham? Kecuali begini orang tua tuh, oh ada suratnya nih, tanda tangan, saksi, foto, video, misalnya jelas ya, yakin gitu tuh. Sebenarnya nggak harus ada tanda tangan, nggak harus ada foto, nggak harus video. Yang penting kita yakin gitu ya. Pas ditanya tuh, oh, kemungkinan jujur sih ibu, bapak, ibu, saudara-saudaranya jujur bener itu udah dihibahkan bapak tuh. Kita boleh percaya langsung walaupun nggak ada bukti gitu. Kata bapak itu sawah di sana udah dikasihin sama Pak Ustadz misalkan. Terus kitanya nggak nuntut mana bukti mana saksi. Kita percaya aja sama ibu percaya, sama saudara lain percaya. Ya udah selesai. Paham? Ya berarti kalau konteksnya waktu hidup bener dihibahkan, ya berarti yang diutamakan bukan waris. Karena sawah itu sudah dihibahkan. Paham nggak? Tergantung konteksnya ya. Berarti kalau konteksnya bener dihibahkan, ya hibah utamakan. Karena udah pindah milik, bukan waris. Kalau sudah meninggal masih dimiliki berarti waris. Nah, kalau ternyata orang tua pernah berwasiat, benar ada buktinya wasiat ke orang lain bukan kali waris, ya berarti dahulukan wasiat. Sebelum bagi waris, wasiat dulu dikeluarkan. Kan masih miliknya almarhum kan wasiat tuh kan? Sawah di sana kasihin sama Pak Ustadz Dani. 200 hektar. Hah? Jangan itu, jangan. Yang kemiri. Oh, yang kemiri, mulai ke orang itu. Misalkan bener ngomong tuh bapak tuh kasih buat Ustadz Dani. Kan bapaknya meninggal berarti kan masih milik bapak. Nah, sebelum dibagi waris utamakan wasiat. Berarti si sawah itu jangan dibagi waris. Langsung kasihin. Oh, bapak dulu wasiat ke Pak Ustadz Dani. Samperin Pak Ustadz Daninya. Oh, salah sebut bukan Ustadz Dani, Ustadz Iqbal. Yang di mana nih? Misalkan begitu, namanya juga salah lihat badan. Coba dikasihin ke saya dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3. 3 boleh lebih dari 33%. Paham nggak? Sekarang konteksnya bagaimana kasusnya? Kalau diutamakan waris ya pas meninggal, diutamakan hibah pas hidup. Udah dikasihin, diutamakan wasiat berarti kasih ke orang lain. Udah begitu. Wallahu alam bis. Ada pertanyaan lagi? Tok, satu lagi. Siapa? Ya. Kalau harta pensiunan gimana, Bos? Itu kan Iya, ya. Pensiunan dari mana? Dulu. Oh, dari negara. Ini pensiunannya yang Pak ini aja Pak Irin dari mana kasusnya? Hah? Dari pemerintah berarti ya? Itu bukan warisan. Yang jadi warisan tuh harta yang dimiliki masih hidup. Duit saya tuh di jam sostek, itu kan masih hidup punya saya kan? Cuman kalau saya resign atau meninggal kan dikasihinnya kan? Tapi kan itu milik saya kan sewaktu hidup kan? Waris. Deposito milik saya misalkan, itu milik saya warisan berarti. Nah kalau duit pensiunan itu waktu masih hidup dikasih nggak duit pensiunan? Enggak kan? Kecuali pensiunannya waktu hidup. Waktu hidup 10 tahun pensiun dikasih. Ya duitnya duit milik dia. Nggak ditabungin milik dia. Tapi dia udah mati. Nah matinya bulan Januari. Pensiunan bulan Februari. Ya bukan milik dia tuh. Itu mah. Berarti kan harta yang didapat setelah kematian. sesuai dengan itu ya. Gimana? Dia kan ngalir tiap bulan. Tiap bulan keluar terus. Ya iya, walaupun keluar terus juga tetap itu nggak dimiliki almarhum sewaktu masih hidup. Sama lah gitu, Ustaz. Hah, gimana? Istrinya. Ya punya keluarga istrinya. Berarti istrinya membagi ke anak-anaknya. Itu mah bebas, bagi perata bebas. Milik yang biasanya yang nerima tuh siapa, Pak? Istri kan? Istri. Itu sebenarnya mah kalau itu tuh buatnya tuh sebenarnya buat istri itu, Pak. Yang tercantum di situ. Gini, walaupun terus mengalir, tapi kan nggak dikasih semuanya kan? Sampai kapan sih?
kalau di swasta Pak Ustadz, punten nih kalau di perusahaan saya sama ya, kita itu ada potongan namanya pensiun Astra ya, sama JAT gitu. Kalau pensiun Astra itu kita bisa ngecek saldonya. Jadi setiap berapa tahun kita bisa ngecek saldo kita udah berapa gitu. Otomatis kan itu kita tahu oh milik kita udah segini. Oh iya itu memilih kita, yang itu mah. Yang itu mah kan udah dimiliki waktu hidup. Ini maksud saya tuh yang belum dikasih. Kan kita mati Januari. Februari dapat. Februarinya bukan duit yang sebelum hidup, waktu hidup, bukan. Ini duit tahun depan lah, misalkan mati tahun depannya, mati. Sekarang Januari. Tahun depannya itu kan duit udah pasti bukan dimiliki waktu hidup kan? Iya. Itu namanya duit ini, duit ya Duit istri. duit istri itu mah. Artinya anaknya nggak punya hak. Maksudnya kalau istrinya nggak membagi ke anak nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya yang tercantum di situ. Cuma satu orang kan ya? Kalau nggak istri ibu ya? Iya. Benar kan? Ya milik istri. Milik istri. Kecuali istrinya udah direvisi. Maksudnya sebelum menikah kan cerai, sebelum meninggal cerai kan, direvisi gitu. Ya kalau direvisi ya milik istri lah. Masalahnya belum direvisi gitu kan? Iya. Ya harusnya milik istri yang baru harusnya. Cuma masalahnya nggak direvisi ya. Sono tergantung itunya ya, catatannya. Terdaftar. Gitu. Kalau PNS nih, saya mau nanya PNS dulu. Sampai kapan sih? Sampai kiamat? Maksudnya gimana? Sampai istrinya meninggal. Oh, istrinya meninggal. Ya udah sampai situ. Milik istri udah jelas. Iya harusnya kan bukan jadi milik istri, harusnya itu segera dirubah. Harusnya. Cuman masalahnya nggak dirubah kan? Karena kenapa nggak dirubah? Ah nggak bisa. Kok nggak bisa? Kenapa sih? Istri meninggal udah Nggak kalau cerai misalkan. Oh, kalau cerai hilang. hilang. Uang pensiunnya hilang. Hilang. Iya, gitu. Cerai udah hilang. Uang Cerai. Berarti nggak dapat uang itu? nggak dapat udah. Ya enggak berarti. Hah? Nah yang bener yang mana nih? Jadi dia meninggal ya. Yang istrinya PNS yang Dia mau dapat pensiun. Satu dia nggak boleh nikah lagi. Kedua ya belum meninggal ya, belum meninggal. Cuma tidak dapat, kalau meninggal nggak dapat. Dan dia nikah lagi sama orang lain nggak dapat. Nikahnya diam-diam bisa, Pak. Oh si istrinya itu kalau kawin sama orang lain. Oh bukan si suaminya. Oh ya udah kalau aturan yang nggak dapatnya bukan miliknya berarti. Bukan milik istri. Bukan milik almarhum juga. Pindah milik berarti. Miliknya jadi kemana aturannya tuh? Kalau istrinya nikah lagi? Ditutup Ustaz. Ditutup. Stop. Ya udah berarti nggak ada duit. Selesai clear berarti. Clear. Nggak ada masalah. Ada uang lagi. Nggak ada laku, nggak ada masalah berarti. Berarti intinya mah bukan waris ya. Itu. Enggak bahasa pensiunan harus jelas Pak, pensiunan bagaimana duitnya, duit PNS ya. Kalau pensiunan duit JHT ya itu mah duit almarhum. Itu wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'ana bima Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana mugi Gusti ngamanfaatkeun kala ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukeun kana manfaatkeun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ahli abdi kabaraya baraya abdi dina ilmu agama Gusti tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqona wasi'a wa antarzuqona amana abdi tawassul
abdi tawasul ku pangurukan, mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanallah. Bentar Pak, tunggu ya, ini lupa nih saya baca. Sebelum kita bubar, kita kirim Al-Fatihah dulu Pak ya. Maaf nih, kelupaan ini baru bahas ini. Pertama kita baca Al-Fatihah yang pahalanya kita niatkan